Perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari dampak pandemi COVID-19 ini. Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga mulai terindikasi pada Juli 2020. Ini membawa optimisme bahwa dengan usaha bersama, dengan semangat bersama, dengan kerja keras, dampak dari pandemi COVID-19 ini akan bisa diminimalisir dengan upaya-upaya yang terus dilakukan secara sinergis atau berjamaah. Salah satu yang dilakukan adalah mengenai bisnis coaching, meskipun secara online, ini bisa diharapkan bisa terus mendorong kegiatan UMKM di daerah-daerah. Apalagi ini hadir dari BRI Syariah dan nanti bisa dimanfaatkan atau bisa menanyakan dari peserta langsung bagaimana cara memperoleh pendanaan yang sesuai sehingga bisnis di daerah-daerah bisa berjalan. Kita mengetahui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, mendorong UMKM, bagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai skema pembiayaan dalam program pemulihan ekonomi nasional ini, mudah-mudahan ini akan memperoleh hasil sehingga UMKM akan menjadi kuat kembali dan akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pelaku usaha syariah, BI mengadakan bisnis coaching yang bertujuan untuk memperluas wawasan para pelaku terkait alternatif pembiayaan bagi UMKM dan cara untuk memperolehnya. Jadi kami pada sore ini terima kasih para narasumber yang berkenan hadir untuk menjadi motivator sekaligus pada para pelaku UMKM ini. Sehingga diharapkan keraguan untuk melakukan usaha yang terkait dengan akses pembiayaan ini bisa dapat diatasi. Lebih-lebih di era digital ini. Sehingga bukan hanya secara konvensional, melalui perbankan yang konvensional, tapi juga melalui pembiayaan yang digital, mulai fintech company dan fintech syariah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, peluang bagi pelaku usaha syariah di Indonesia sangat luas. Demand baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap produk halal semakin meningkat seiring kesadaran publik terhadap pentingnya produk dengan kualitas yang baik serta memenuhi standar higienitas atau dengan singkatnya halalan thayyib, halal dan thayyib. Jadi, nah dengan tersedianya berbagai alternatif sumber pembiayaan, semakin mungkin UMKM bisa berkembang untuk meningkatkan peluang pasarnya. Sementara potensi ekonomi syariah global yang kita ketahui ini sangat banyak dan bisa kita terobos bila UMKM ini bisa bergerak dengan alur yang sama. Di sini kami sampaikan halal travel, halal food. Tadi juga saya dengar dari Pak Suhaimi ada fashion juga. Itu merupakan langkah-langkah konkret yang harus kita kejar dan kita menyesuaikan bahwa prospek ini ada.
ini dunia. Bagaimana Indonesia? Slide selanjutnya. Nah, potensi industri halal, ya otomatis kita bergerak di UMKM Indonesia. Jumlah penduduk kita 266 juta ini, ya posisinya market share yang bisa muncul adalah 94%. Sementara market share ekonomi syariah kita baru 6%. Dan ternyata jumlah market share UMKM ini baru 8%-nya yang bergerak di aspek digital. Makanya ini sasaran yang harus kita perbaiki saat pandemik ini dengan bermain digital. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini bisa dilihat sektor halalnya banyak ya. SPBU juga bisa halal, kita punya. Pasar pun kita juga punya. Institusi pendidikan, hotel, dan kemarin yang kerjasama juga dengan BI, pesantren. Ini lagi kita galakan terus, rumah sakit. Inilah potensi-potensi yang sebetulnya terbuka lebar. Ini mulai kita dari perbankan syariah mulai masuk penetrasi pada pasar ini. Apa yang perlu kita lakukan dengan adanya pandemik ini? Di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama, kita harus mengatur cash flow usaha. Di sini dari menjadi passive selling-nya ya, dari kita harus aktif digital. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, inovasi dan diferensiasi produk. Yang keempat, strategi marketing baru. 5, memanfaatkan layanan perbankan digital. Tadi pada saat di angka kur tadi, kami juga melakukan keliling Pak Fedi dan teman-teman yang lain ya. Saya melihat kalau UMKM, karena latar belakang kami 30 tahun di perbankan, kebetulan bergerak di bidang UMKM, bila fokus dan pasarnya jelas, terukur, insya Allah itu akan terus berkembang dengan baik. Kemarin saya mendatangi bakul tahu kami, Pak Dadang, asli Cianjur, itu produknya pinjaman pertama mereka 20 juta. Datang merantau dari Cianjur, sekarang posisinya Cilengsi, posisinya kemarin itu posisinya udah menjadi miliarder. Sudah membeli rumah, kiri kanannya semua, begitu orang tahu, Toke tahu, Pak Dadang, orang tahu. Tapi kalau jangan dilihat pada saat sekarang, pada tahap awalnya adalah seorang pembuat tahu dan juga penjual tahu. Dengan modal pertama diberikan oleh BRIS sebesar 20 juta. Ada lagi nasabah kami jualan kerupuk. Wah, kerupuk ini masih manis laris sampai detik ini. Bahkan mereka melakukan seperti yang kita lihat, inovasi diferensiasi produk. Dia rubah itu mesinnya. Mesin untuk ngepres kerupuknya, juga penggorengannya supaya lebih besar. Yang ketiga, ada mitra kami juga berbisnis agen gas. Ya, ini juga tahap awal posisinya di pemberian biaya ini juga dalam kategori yang kecil, 100 juta, dan sekarang juga udah miliarder, punya ruko, udah punya tempat, punya pabrik. Inilah sesuatu fakta dan nyatanya. Bila sesuatu dilakukan dengan fokus, jujur, dan terpola, insya Allah ekonomi UMKM ini akan bagus. Gimana caranya supaya teman-teman pelaku UMKM atau pelaku bisnis itu bisa mengekspansi bisnisnya lebih cepat dengan equity crowdfunding? Kita nambah modal usaha mulai dari puluhan, ratusan, hingga miliaran rupiah. Menurut POJK 37 itu maksimal di angka 10 miliar untuk fundraise di Santara. Dan di sini ada statement yang menarik bahwa di sini tanpa bunga
tanpa denda, tanpa angsuran, cukup bagi dividen aja. Jadi di sini cukup clear bahwa ini sih sebenarnya bukan pinjaman hitungannya, tapi lebih ke kita tukeran hak pemilikan, tukeran equity, tukeran saham. Makanya bisnis yang tinggi di sini itu harus mempunyai badan hukum perseroan PT, di mana PT tersebut akan bisa nge-sharing, ngejual sebagian dari porsi sahamnya ke publik, mirip seperti IPO. Cuma ini levelnya level UKM lah gitu. Dan siapa yang akan membeli? Yang membeli masyarakat. Pendanaan yang terkumpul itu menghasilkan banyak senyuman. Logikanya seperti ini. Logikanya ketika Bapak Ibu sekalian nih punya usaha, misalnya usaha coffee shop nih. Coffee shop didanai sama 300 investor dari publik masyarakat. Nah, ketika 300 investor itu masuk sebagai investor Bapak Ibu ditukar dengan mungkin kepemilikan 20% saham, itu Bapak Ibu pasti akan menggunakan uang itu atau dana itu untuk melakukan ekspansi misalnya, atau untuk melakukan improvement dari bisnisnya yang akan meningkatkan omset atau menambah lapangan pekerjaan, sehingga banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa tercipta dengan adanya equity crowdfunding ini. Dan kalau misalnya bisnisnya semakin bagus, semakin besar, itu nanti kan ada dividen yang akan diterima sama para investor publik atau masyarakat. Nah, masyarakatnya juga happy. Jadi di sini sebuah crowdfunding yang terdana itu bisa menciptakan banyak senyuman.